Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah menyingkir. Berbondong-bondong orang datang mengikuti Yesus pada waktu Yesus kembali mengadakan mujizat. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi mereka semua makan. Makanan bahkan tersisa 12 bakul. Orang banyak takjub melihatnya, mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja. Maka Yesus menyingkir, Yesus menjauhi kerumunan, lalu pergi ke gunung seorang diri, di situ dia berdoa. Hari-hari kehidupan di dunia ini syarat akan persoalan. Kadangkala persoalan datang berbondong-bondong. Belum selesai satu masalah, sudah ada masalah lagi. Bila situasi seperti itu terjadi, kita dapat meneladani tindakan Yesus, yakni menyingkir. Kita pergi menjauhi kerumunan persoalan untuk berdoa. Kita ambil waktu sejenak di dalam kamar atau ruangan lain yang tenang untuk berbincang dengan Tuhan. Terkadang, jalan keluar dari sebuah persoalan itu sederhana. Tetapi kita tidak sadar karena pikiran sudah terlampau penuh dengan kecemasan dan kebimbangan. Menyingkir untuk berdoa ialah tindakan yang akan memberikan ketenangan bagi jiwa. Pikiran pun terbuka, lalu kita dapat jelas melihat jalan keluar yang Tuhan tunjukkan. Hari ini kita mungkin melihat kerumunan persoalan. Ada banyak sekali masalah menghantam kehidupan kita. Semua itu memunculkan perasaan sedih, susah, takut, dan khawatir. Jangan berdiam di tengah kericuan perasaan-perasaan negatif itu. Tidak ada gunanya. Justru membuat diri kita semakin lemah, merana, dan menderita. Segera, mari kita menyingkir untuk berdoa. Mari perbincangkan setiap persoalan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka seketika hati kita akan menjadi tentram. Lalu satu demi satu dari persoalan itu kita akan mendapatkan jalan keluarnya dari Tuhan. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Ya. Apakah Anda pernah merasakan hidup Anda itu ditinggalkan oleh Tuhan? Kalau iya, apa yang menjadi penyebabnya ya kira-kira ya? Oke, mari kita baca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Setelah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membelikan roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-murid lalu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang tanak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata pada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, mari kita bahas ya. Pertama, letak geografis Danau Galilea. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Jadi jangan bingung ya. Nama Danau Galilea ini bisa disebut sebagai Danau Tiberias. Atau ya ini ya bahasa Inggrisnya Sea of Galilea. Disebut laut karena memang ini memang danau ya. Tapi kalau kita lihat danau ini memang besar ya.
Atau seringkali danau ini juga dalam Lukas 5 ayat 1 disebut sebagai namanya Danau Genesaret. Atau di dalam Matius 4 ayat 18 atau Markus 1 ayat 16 disebut sebagai Danau Galilea. Jadi memang nama ini banyak ya. Kalau dalam bahasa Ibrani malah disebut sebagai Kineret atau harpa. Karena bentuknya ini seperti harpa. Maka disebut dalam bahasa Ibrani adalah Kineret. Nah, dalam kitab suci bahasa Inggris tidak menggunakan istilah danau, tapi menggunakan laut atau sea. Itulah sebabnya di gambar sebelah kanan itu adalah Sea of Galilea. Jadi Laut Galilea, gitu ya. Nah, di daerah Galilea ini ada banyak kota-kota yang pelayanan Yesus yang terkenal, yaitu kota Kana, ada kota Tiberias itu sendiri, ada kota Genesaret, ada kota Kapernaum, ada Betsaida, ada Magdala. Diindikasikan ini adalah asal daripada Maria Magdalena, kurang lebih dari di sini. Kemudian ketika Yesus mengusir daripada orang gila kerasukan setan ini tadi di Gadara. Kemudian ini ada Mount Tabor. Kemudian tempat Yesus dibesarkan yaitu Nazaret. Kemudian ini ada kota Nain, di mana Yesus ketemu dengan janda yang hendak menguburkan anaknya, dan kemudian ada peristiwa kebangkitan di Nain. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di atas ada Kaisaria Filipi, gitu ya. Oke. Sekarang kita ayat yang kedua. Orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat kesembuhan. Nah ini ya, ayat 2 ini menunjukkan bahwa orang banyak itu ikut Yesus karena melihat mujizat. Kalau setelah itu, setelah melihat mujizat maksudnya, mereka betul-betul percaya pada Yesus, tentu ya tidak apa-apa, nggak ada masalah dengan hal itu. Tetapi kalau mereka terus ikut Yesus hanya karena mujizatnya, ini salah. Karena gini ya, kalau misalkan suatu saat mujizat itu tidak terjadi, sedangkan pegangan mereka selama ini adalah aku ikut Yesus karena mujizat, maka secara logika, maka orang ini akan meninggalkan Yesus. Karena dia ikut Yesus hanya karena ingin mendapatkan mujizat. Ketika mujizat itu dia tidak dapatkan setiap saat, atau setidaknya ketika dia membutuhkan, maka yang terjadi adalah dia meninggalkan Tuhan. Nah, penerapannya gini ya, kalau saudara mengikut Yesus karena mengalami mujizat atau kesembuhan ilahi, maka renungkanlah sekarang, apakah saudara itu sekarang betul-betul sudah percaya kepada Yesus? Atau sampai sekarang saudara mengikut Yesus hanya karena saudara disembuhkan secara mujizat. Kalau saudara berjumpa dengan orang yang karena mengalami kesembuhan atau mujizat lalu ikut Tuhan, selidikilah apakah orang itu sekarang sudah betul-betul percaya kepada Yesus. Karena kalau tidak percaya kepada Yesus, maka tugas daripada kita semua untuk memberitakan Injil kepada dia, supaya dia betul-betul percaya kepada Yesus. Pembaca kitab Yohanes. Kalau sini kita lihat ada Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Saudara, yang menarik di sini ayat 4 itu dikatakan pasca. Saya kasih keterangan. Hari raya orang Yahudi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Yohanes ini menulis daripada kitab ini untuk ditujukan kepada orang non-Yahudi yang tidak mengerti pasca itu artinya apa. Paskah itu adalah hari raya orang Yahudi. Kalau misalkan tulisan Yohanes ini ditujukan untuk orang Yahudi, maka dia tidak perlu menyebut Paskah dikasih keterangan hari raya orang Yahudi. Tidak perlu. Suatu yang sia-sia, karena kalau pembacanya adalah orang Yahudi, sudah tentu mereka itu paham Paskah itu artinya apa, hari raya apa. Ya. Yesus sangat memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani. Saudara, kalau kita lihat ayat 5 ya, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat ada orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kalau dilihat dalam Injil Yohanes, maka Kristus hanya mempersoalkan makanan mereka. Tapi kalau kita lihat dalam Injil Markus, maka sebelum Yesus mempersoalkan makanan mereka, dikatakan bahwa dia berbelas kasihan kepada orang banyak itu karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu Yesus selalu mengajar mereka dalam Markus pasal 6 ayat 34. Setelah itu barulah Yesus mempersoalkan makanan mereka. Ini mengajar kita beberapa hal. Yesus berbelas kasihan melihat orang banyak itu karena mereka seperti domba yang tidak bergembala.
Karena itu dia mau menjadi gembala bagi mereka, dan ini ia lakukan dengan mengajar firman Tuhan dengan mereka. Jadi haruslah disimpulkan bahwa pengajaran firman Tuhan adalah faktor yang paling utama dalam pengembalaan. Bagaimana mereka bisa mendengar firman Tuhan dengan baik jikalau mereka mengalami kelaparan? Itulah sebabnya kenapa kok Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Nah, sekalipun rohani itu memang lebih penting dari jasmani, tapi kalau jasmaninya itu tidak diperhatikan, maka ya repot. Kalau saudara adalah orang yang hanya memperhatikan rohani tapi mengabaikan jasmani atau kesehatan saudara, maka perhatikanlah bahwa setelah Kristus mengajar orang banyak itu, dia memperhatikan dan memberikan kebutuhan jasmani mereka. Karena itu jangan mengabaikan jasmani atau tubuh saudara. Tapi jagalah sebaik-baiknya dalam hal makanan, istirahat, obat atau vitamin, dan bahkan berolahraga. Untuk orang-orang yang ikut Yesus musiman seperti ini saja, bandingkan dengan ayat 66, mereka tuh meninggalkan Yesus karena mereka gagal paham tentang ketika Yesus berbicara tentang roti hidup. Yesus memperhatikan dan memberikan kebutuhan jasmani kepada orang-orang yang ikut-ikutan. Apalagi kalau kepada kita, orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, maka Tuhan pasti akan memberikan kebutuhan lagi kan. Atau memenuhi daripada kebutuhan kita. Karena itu kalau saudara adalah orang Kristen yang sejati, janganlah takut atau khawatir kalau Tuhan tidak mencukupi kebutuhan hidup saudara. Bandingkan Matius pasal yang ke-6 ayat 25-34, ini cerita tentang hal yang berhubungan dengan kekhawatiran. Oke, ujian Tuhan atas hidup muridnya. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia saja, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini dikatakan kepada Filipus ya. Untuk mencobai dia seharusnya diartikan untuk menguji dia. Karena ada beda mencobai dan menguji. Mencobai itu dengan tujuan untuk merusakkan daripada sikap mentalnya orang yang dicobai. Sedangkan pengujian itu sebenarnya untuk mengetes apakah dia sudah tahan terhadap segala ujian yang dihadapi. Dan apakah dengan ujian tersebut dia sudah mengambil keputusan yang benar. Gitu ya. Ya, oke. Terus kemudian ada frasa dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Pada saat bagi kita tuh jalannya buntu. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan itu tahu apa yang hendak dilakukannya. Karena itu sekalipun hidup saudara penuh dengan problematik dan rasanya tidak ada jalan keluar, tetaplah memiliki pengharapan kepadanya, karena Allah tidak pernah meninggalkan orang yang memiliki pengharapan yang benar kepada dia. Saudara, kemudian Filipus ketika ditanya Yesus seperti itu, jawab, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil aja. Saudara, memang benar tak cukup. Saudara, kalau kita lihat ya, 1 dinar itu 1 hari kerja. 1 hari kerja kalau ya anggap aja 150 ribu rupiah lah. 200 dinar artinya 200 hari kerja. Itu artinya adalah 30 ribu rupiah, 30 juta rupiah. Kan 200 dinar, 1 dinari 150 ribu rupiah, tinggal dikali. Nah, uang 30 juta rupiah ini kemudian saya bagi sama 5.000 orang. Jadi harga rotinya tuh 6.000 per pieces. 6.000 per pieces ya masuk akal lah ya. Memberikan 5.000 orang makan dengan roti seharga 6.000 per pieces, harusnya itu masuk akal. Tapi kok kesannya di ayat 7 ini, jawabannya Filipus ini kayak orang wegah gitu. Ogah-ogahan. Karena gini ya, saudara, yang paling benar itu adalah memang jumlahnya yang ketika dihitung 5.000 orang, itu hanya jumlah laki-laki saja, belum dihitung jumlah perempuan, dan juga belum dihitung anak-anak atau remaja yang hadir pada saat itu. Jadi kalau misalkan 6.000 per pieces, sedangkan orangnya itu kalau 5.000 punya istri semua saja 10.000. Dasar kalau 10.000, yang terjadi adalah roti ini harganya cuma 3.000. Nah, kalau harganya roti itu 6.000, maka 6.000 ini kan dibagi 2 semua. Belum nanti dibagi 3, setidaknya misalnya milik anak 1. Nah, karena mengingat bangsa yang dulu itu istrinya bisa banyak juga. Belum lagi nanti ada istri dan anak-anak yang mungkin jumlahnya bisa puluhan.
karena ada istrinya banyak gitu ya misalkan ya. Jadi ini memang memungkinkan sekali ketika orang-orang yang di sana itu pasti akan mengalami kelaparan. Nah, mari kita lihat ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Secara manusia, lihat 5 roti 2 jelai, 2 ekor ikan, itu gak ada gunanya. Tapi Tuhan menggunakan ujian ini, itu bukan semata-mata dalam perjanjian lama tidak pernah terjadi. Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42-44, bunyinya gini ya. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yakni 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu pada orang-orang ini supaya mereka dapat makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat mengindahkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah pada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang yang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai manusia itu mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu khawatirkan. Tetapi itulah yang terjadi, sehingga ketika kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang produktif. Tapi kita bisa menjadi manusia yang kontraproduktif. Itulah sebabnya, jangan pernah kita menjadi manusia yang kontraproduktif. Hendaklah kita menjadi manusia yang produktif, sehingga berguna bagi kerajaan Allah. Oke, berikutnya, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruh orang-orang itu duduk. Walaupun di tempat itu banyak rumput, adapun di tempat itu banyak rumput. Jadi setidaknya kalau duduk di rumput kan setidaknya lebih bersih ya daripada di tanah apa gini-gini. Tapi kemudian diulangi lagi sama Yesus, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ingat, ini laki-laki tok sing dihitung, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi yang menarik daripada ayat 10 gini ya, perlu ada waktu dalam kehidupan kita itu untuk duduk diam memikirkan atau mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita tidak pernah mengambil waktu teduh untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami kegagalan dalam menangkap maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah ini ya, ayat 11 dan 12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara perhatikan kata-kata sebanyak yang mereka kehendaki, berarti ini all you can eat. Nah, kalau kita menangani mujizat-mujizat ini ya, menanggapi mujizat-mujizat ini, Agustinus berkata, tiap hari Allah melakukan mujizat yang jauh lebih besar dari yang terjadi di sini. Ya 5 roti 2 ikan memberikan makan 5.000 orang. Itu jauh lebih besar karena Allah memberi makan seluruh dunia. Yang sekarang penduduknya mungkin berapa? 7M mungkin ya. Seluruh dunia dengan menciptakan ladang gandum atau jagung dari sedikit benih, sedikit gandum, sedikit bijinya. Tapi orang tidak pernah memperhatikan mujizat ini. Dari tumbuh-tumbuhan yang kecil bijinya, Tuhan bisa gunakan multiplikasi daripada tanaman itu untuk menjadi makanan pokok bagi penduduk seluruh dunia. Penerapannya, banyaklah merenungkan firman Tuhan, ciptaan Tuhan, mujizat Tuhan di sekeliling saudara. Maka saudara akan lebih bisa merasakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan. Kenyataan yang di luar pemikiran manusia. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Apa yang dipikir kurang? Pertama kan, Filipus ngomong, ini uang 200 dinar saja tidak cukup. Gitu ya. Tapi apa yang sering dipikir itu kurang, di tangan Tuhan bisa menjadi berlebih. Tuhan seringkali melakukan apa yang ada di luar pemikiran kita. Asal kita taat kepadanya dan selalu mengandalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita aman. Tujuan mereka mengumpulkan adalah supaya mereka ini benar-benar melihat karya Tuhan yang melampaui daripada segala pemikiran mereka.
Ini penting ya. Karya Tuhan Yesus itu melampaui daripada segala pemikiran mereka. Ini luar biasa. Ayat 14. Bukti bahwa Yesus adalah Nabi yang akan datang. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang di dalam dunia. Saudara, tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat adalah bukan untuk dijadikan ajang pamer. Tapi supaya orang ini percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Nabi yang akan dinubuatkan dan datang ke dalam dunia sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18 yang dikatakan, seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara, ayat 15 ini adalah untuk menjawab daripada judulnya thumbnail tadi. Apakah Anda merasa bahwa diri Anda itu terikat oleh dosa-dosa tertentu? Dan karena keberdosaan saudara maka mengganggu sekali kehidupan saudara? Bisa saja. Ayat 15 gini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, Tuhan itu sangat mengenal karakteristik orang-orang yang dilayaninya. Mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja atau Mesias dunia. Sedangkan misi Yesus ke dalam dunia adalah Mesias secara rohani, bukan Mesias secara fisik. Jikalau Tuhan sudah menyingkir dalam kehidupan kita, maka pasti ada misi yang berbeda antara apa yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini bisa juga membuat konflik of interest juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita di dalam memiliki misi dengan Tuhan, itu memiliki visi dan misi yang sama. Sehingga kita bisa mewujudkannya dengan yang terbaik. Oke? Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.